game. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar modal. Yang pertama itu modal jangka pendek, yang termasuk ke dalam modal jangka pendek itu ada utang lancar atau utang dagang dan notes payable atau surat berharga. Kemudian yang kedua modal jangka panjang, yang termasuknya ada modal sendiri dan pinjaman jangka panjang. Dan yang ketiga ada notes payable, itu kalau memiliki bunga berarti terdapat biaya modal. Nah, sedangkan kalau utang dagang dan accrual basisnya tanpa bunga, itu berarti biayanya rendah. Nah, kita beralih ke fungsi biaya modal. Yang pertama itu untuk pajak ya. Pajak digunakan untuk menghitung biaya modal sebelum dan setelah pajak. Maksudnya di sini yaitu misalnya pada modal pinjaman dan modal sendiri akan berbeda pengenaan biaya modalnya. Pada dasarnya, untuk perhitungan biaya modal, konsepnya itu dapat dihitung pada laba sebelum pajak atau before tax basis dan juga laba setelah pajak atau after tax basis. Nah, yang kedua itu discount rate. Digunakan dalam evaluasi investasi net present value, profitability index dan juga IRR. Atau di sini tuh maksudnya mengenai penerimaan ataupun penolakan sebuah usulan investasi dapat ditentukan dengan cara melakukan perbandingan antara tingkat keuntungan atau rate of return atas usulan investasi yang diperoleh dengan biaya modal pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai biaya modal individual. Nah, pengertiannya yaitu biaya modal individual adalah tingkat biaya atau tingkat pengembalian yang harus ditanggung perusahaan dari setiap sumber dana secara terpisah, seperti dari utang, saham preferen, atau saham biasa. Dengan kata lain, biaya modal individual menunjukkan biaya yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh dana dari satu jenis sumber tertentu sebelum dihitung secara keseluruhan atau gabungan dalam WACC. Oke. Kemudian selanjutnya ada jenis biaya modal individual, itu ada biaya utang atau debt, biaya utang setelah pajak, kemudian biaya saham preferen dan biaya saham biasa atau equity. Yang pertama, biaya utang setelah pajak itu dihitung dengan rumus KD dikali 1 min T, yaitu KD ini adalah tingkat bunga utang, kemudian dan T ini adalah tarif pajak. Yang kedua, biaya saham preferen. Ini dihitung dengan rumus KP sama dengan DP dibagi PP, yaitu DP di sini adalah dividen preferen per lembar dan PP adalah harga pasar saham preferen. Yang ketiga itu adalah biaya saham biasa. Itu dihitung dengan rumus KE sama dengan D1 per P0 ditambah G, yaitu yang artinya D1 ini dividen tahun depan, kemudian P0 ini harga saham saat ini, dan G ini tingkat pertumbuhan dividen. Kemudian yang selanjutnya ini ada biaya modal keseluruhan atau overall cost of capital. Nah, biaya modal secara keseluruhan ini adalah biaya modal di mana akan dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal dari perusahaan. Nah, itu dapat dihitung menggunakan WACC tadi, yang singkatannya itu Weighted Average Cost of Capital. Nah, proporsi dana ini dijadikan penimbang. Nah, ada 3 jenis penimbang nih. Yang pertama, penimbang historikal, berdasarkan struktur modal yang ada atau nilai buku atau nilai pasar, yaitu sebagai dasarnya dari adanya struktur modal pada perusahaan. Penimbang tersebut didasari atau dilandasi oleh anggapan mengenai keberadaan optimalnya suatu struktur modal yang mana pada akhirnya perusahaan harus mempertahankan hal tersebut di waktu mendatang. Nah, yang kedua ini ada penimbang target.
yaitu berdasarkan struktur modal yang ingin dipertahankan perusahaan. Nah, suatu struktur modal dan penimbang yang terkait akan pantas dipergunakan ketika struktur modal yang sudah perusahaan tetapkan tersebut lebih meyakinkan perihal konsistensinya terhadap tujuan perusahaan. Yang ketiga itu ada penimbang marginal berdasarkan jumlah dana baru yang dibutuhkan proyek investasi tertentu. Penggunaannya akan mengaitkan pada penimbangan biaya dengan beragam jenis pendanaan yang dijadikan presentasi atas jumlah pendanaan yang ingin diterima dari setiap penggunaan metode. Oke, selanjutnya itu ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Adalah biaya modal di mana akan dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal pada perusahaan. Yang dimana rumusnya adalah WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 dikurang T ditambah WP dikali KP ditambah WE dikali KE, di mana WD adalah proporsi utang, WP adalah saham preference, dan WE itu adalah saham biasa. Dan untuk KD, KP, dan KE yaitu modal masing-masing dari sumbernya. Selanjutnya yaitu ada MCC. MCC yaitu Weighted Marginal Cost of Capital, adalah suatu grafik atau schedule yang memuat hubungan biaya perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Terus untuk MCC itu menunjukkan hubungan antara biaya modal rata-rata dan pendanaan baru. Terus yang kedua yaitu langkah menghitung MCC. Pertama yaitu menentukan biaya dan proporsi tiap sumber dana dan menghitung breakpoint dengan rumus breakpoint sama dengan jumlah dana maksimum dari sumber murah dibagi proporsi jumlah dana tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung WACC untuk setiap internal pendanaan dan menggambarkan grafik MCC-nya. Di sini kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya itu di PT Bersahaja. Di PT Bersahaja mempunyai biaya modal dari struktur modal di bawah ini. Nah, keterangan hutang jumlah modalnya itu 35 juta, terus proporsi modal 35%, biaya modal 7%. Berikutnya saham preferen, jumlah modalnya itu 15 juta, proporsi modalnya 15%, terus biaya modalnya itu 9%. Untuk saham biasa jumlah modalnya itu 50 juta, terus proporsi modal 50%, biaya modalnya itu 15%. Di sini berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya bila tingkat pajak yang ditentukan besarnya adalah 40%. Untuk cara penyelesaian yang pertama itu kita lakukan adalah dengan menyesuaikan antara biaya modal hutang dan tingkat pajak yang telah ditetapkan. Jadi yakni biaya modal hutang sesudah pajak. Jadi dari sebelumnya itu rumusnya yaitu KD buka kurung 1 dikurang sama T. KD-nya itu adalah biaya modal, terus T-nya itu sendiri yaitu tarif pajak atau tingkat pajak. Nah, di sini 7% yaitu biaya modal. Dari biaya modal, terus satunya itu dari rumusnya dikurang sama 0,40. 0,40 didapatkan dari tingkat pajak yang besarnya itu 40%, sama dengan hasilnya itu 0,042 atau disederhanakan menjadi 4,2%. Untuk mencari biaya modal rata tertimbangnya bisa dengan cara melakukan perkalian antara biaya modal individual dan proporsi pada tiap-tiap bentuk dananya ataupun modalnya. Yakni contohnya seperti di bagian tabel 2. Sini keterangan yaitu bagian hutang, biaya modalnya kan udah tadi diubah ya. Untuk perhitungan bagian atasnya itu menjadi 4,2%, terus proporsi modalnya tetap sama seperti soal di atas 35%. Untuk mencari di sini untuk mencari biaya tertimbang, maka biaya modal dikalikan sama proporsi modal. Jadi 4,2% dikali sama 35%, jadi hasilnya itu 1,47%.
Sama halnya seperti saham preference dan saham biasa. Di sini untuk jumlah proporsi modal, maka jumlahnya menjadi 100%. Untuk biaya tertimbang yaitu 10,32%. Lanjut, di sini untuk biaya modal rata tertimbang juga dapat dicari dengan melakukan perkalian pada jumlah setiap jenis modal dengan biaya modal individualnya. Lalu hasil yang diperoleh dijumlahkan, kemudian dibagi dengan keseluruhan jumlah modal dan dikali 100%. Yang akhirnya didapatkan biaya modal rata-rata tertimbangnya atau WACC. Untuk mencari biaya modal pada contoh soal di atas bisa dilakukan pada contoh tabel yang ketiga. Untuk contoh perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di sini bagian keterangan yang pertama ya hutang, jumlah modalnya itu 35 juta didapat dari soal sebelumnya. Untuk biaya modalnya dipakai 4,2%. Untuk mencari jumlah biaya, maka kita menjumlahkan atau perkalikan di tabel 3 contoh perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di sini bagian keterangan yang pertama itu hutang, jumlah modalnya 35 juta. 35 juta ini didapat dari soal sebelumnya, soal di atas. Terus untuk biaya modalnya 4,2%. Untuk mencari jumlah biaya itu sendiri, maka jumlah modal dikalikan sama biaya modal. 35 juta dikali sama 4,2%. Jadi hasilnya 1.470.000. Saham preference 15 juta dikali sama 9%. Hasilnya 1.350.000. Dan saham biasa 50 juta dikali sama biaya modal 15%, hasilnya 7.500.000. Untuk jumlah modal itu sendiri yaitu 100 juta, jumlah biaya 10.320.000. Di sini biaya modal rata atau WACC sama dengan 10.320.000 didapat dari jumlah biaya dibagi sama 100 juta didapat dari jumlah modal dikali sama 100%, pada 100% ini didapat dari keterangan sebelumnya. Jadi hasilnya itu 10,32%. Dengan demikian, perusahaan memiliki biaya modal rata-rata tertimbang yang besarnya 10,32%. Sini kita perlu menjaga biaya modal rata-rata minimal pada struktur modalnya, supaya biaya tersebut tidak meningkat. Pada saat struktur akan bisa dicapai, atau bisa dikatakan bahwa keoptimalan pada suatu struktur modal merupakan biaya modal yang rata-ratanya minimal. Perusahaan seringkali menjadikan struktur modal optimum tersebut sebagai patokan ketika menggunakan dana dari tersedianya suatu sumber modal. Biasanya, bila perusahaan akan menambahkan modal yang dibutuhkan, modal tersebut akan perusahaan peroleh dari adanya susunan atau komposisi modal dengan senantiasa tetap menjaga kesamaan dari besarnya biaya modal rata-rata dengan biaya modal sebelum ada penambahan modal. Untuk menambahkan dananya, perusahaan bisa pula mempergunakan modal yang asalnya dari laba ditahan. Perusahaan membutuhkan biaya di mana besarnya adalah dari rate of return yang investornya syaratkan atas modal yang mereka tanamkan di dalam saham biasa ketika akan menginvestasikan kembali laba ditahannya. Di sini di dalam struktur modal, komponennya juga perlu dilakukan penyesuaian dengan laba ditahan yang ditambahkan agar antara biaya modal dengan sebelumnya adanya penambahan modal dari laba ditahan besarnya akan tetap sama. Penjelasan lebih lanjut kita dapat melihat dari contoh berikutnya. Di sini contohnya itu masih di PT Bersahaja.
Yang anjir Pak. Jadi contohnya, misalnya seperti contoh sebelum ini kan, bahwa suatu laba suatu laba. Misal seperti contoh sebelum ini, bahwa suatu laba bersih setelah pajak diperoleh PT Bersahaja di tahun 2002. Yang besarnya adalah 10 juta, kemudian misalnya seperti contoh sebelumnya, suatu laba bersih setelah pajak diperoleh dari PT Bersahaja di tahun 2002. Yang besarnya adalah 10 juta, kemudian untuk pemegang saham akan dibagi sebagai dividen kas, di mana besarnya adalah 4 juta. Sementara perusahaan akan menahan sisanya, yaitu 6 juta untuk dijadikan modal sendiri dan untuk dialokasikan sebagai investasi. Yang ingin perusahaan lakukan adalah agar tetap mempertahankan biaya modal rata-ratanya pada 10,32% sebagaimana sebelum adanya penambahan modal dari laba ditahan. Meskipun tersebut, tambahan laba ditahan sebagai modal sendiri. Maka dari itu, perusahaan juga harus mempertahankan struktur modalnya. Setelah adanya penambahan modal tersebut, untuk setiap komponen jumlahnya dapat dicari dengan terlebih dahulu mencari jumlah dana baru yang diperoleh guna struktur modalnya tetap terjaga, yakni dengan membagi jumlah laba ditahan dengan penimbangan modal sendiri atau saham biasa, di mana besarnya yaitu 50%. Jadi untuk total dana baru itu 6 juta. 6 juta didapat dari soal di atas, dibagi sama 0,5. 0,5 yaitu ini modal sendiri atau saham biasa, sama dengan hasilnya 12 juta atas penambahan dana baru yang besarnya itu adalah 12 juta. Maka supaya biaya modal rata-rata besarnya tetap 10,32%, jumlah penambahan dana pada setiap komponen struktur modalnya adalah bagian hutang 35% dari soal di atas, terus dikalikan sama 12 juta, yaitu didapat dari sini total dana baru hasilnya itu 4.200.000. Untuk saham preferen 15% dikali sama 12 juta hasilnya itu 1.800.000. Di sini kita mencari laba ditahan atau modal sendiri, yaitu 50% dikali sama 12 juta. Nah, sama dengan 6 juta. Untuk jumlah tambahan dana yaitu 12 juta. Sama yang seperti di atas. Setelah ada penambahan dana, biaya modal rata-ratanya kita bisa melihat di bagian tabel 4 contoh perhitungan biaya modal rata-rata. Nah, di sini di bagian keterangan di hutang jumlah tambahannya itu yaitu 4.200.000 didapat dari sebelum perhitungan di sini bagian ini dari jumlah penambahan struktur modalnya. Terus biaya modalnya tuh 4,2% dari soal di atas. Terus untuk mencari jumlah biaya, maka jumlah tambahan dikali sama biaya modal. 4.200.000 dikalikan sama 4,2%. Hasilnya ini. Untuk saham preferen itu sendiri sama, saham biasa juga sama. Untuk jumlah tambahannya itu yaitu menjadi 12 juta, terus untuk jumlah biayanya itu 1.238.400. Nah, di sini biaya modal rata atau MACC itu 1.238.400 didapat dari jumlah biaya. Terus dibagi sama 12 juta didapat dari jumlah tambahan. Dikali sama 100% seperti contoh sebelumnya yang keterangan sebelumnya. Yaitu hasilnya itu tetap sama, yaitu 10,32%. Jadi sebelum maupun sesudah ada penambahan dana,
biaya modal rata-rata tertimbang besarnya akan tetap sama, yakni 10,32%. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap biaya modal, baik itu berasal dari luar kendali perusahaan maupun faktor lain seperti kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan. Yang pertama itu ada tingkat suku bunga, di mana ketika pada suatu perekonomian suku bunganya semakin tinggi, maka biaya utangnya pun semakin tinggi juga, karena suku bunga yang harus perusahaan bayar pada pemegang obligasi harus lebih tinggi guna mendapatkan modal utang. Dan selanjutnya yaitu ada tarif pajak, di mana tarif pajak termasuk faktor penting yang mempengaruhi biaya modal. Tarif pajak dipergunakan untuk memperhitung biaya utang atas penggunaannya pada WACC. Di samping itu juga, kebijakan pajak bisa menjadi faktor yang mempengaruhi biaya modal. Dan faktor yang perusahaan dapat kendalikan yaitu yang pertama ada struktur modal, yang dimana pada struktur modal bisa diubah oleh sebuah perusahaan, maka biaya modal pada perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Selanjutnya itu ada kebijakan dividen, di mana tingkat rasio pembayaran dividen yang makin meningkat pada tingkat laba tertentu, maka jumlah laba ditahannya akan makin mengecil atau rendah. Terus selanjutnya yaitu ada kebijakan investasi, di mana pada saat melakukan estimasi biaya modal yang digunakan adalah tingkat pengembalian di mana dibutuhkan oleh saham dan obligasi yang beredar pada perusahaan yang dimana dijadikan titik awalnya, sehingga atas resiko aktiva yang perusahaan punya akan dicerminkan oleh tingkat biaya tersebut. Yang terakhir yaitu menurut Rianto 2001, faktor yang mempengaruhi biaya modal yaitu dikarenakan 1. Faktor perekonomian umum, 2. Kemampuan pemasaran sekuritas, 3. Keputusan operasi dan keuangan, dan 4. Penjumlahan biaya yang dibutuhkan.